Mari saudara kita menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, benar bahwa hanya firman-Mu yang menuntun langkah kehidupan kami. Kami manusia berdosa, kami manusia yang sesat. Tanpa firman Tuhan, kami tidak akan bisa menjalani kehidupan kami dengan benar. Oleh karena itu Tuhan, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kami rindu hati kami dibentuk oleh perkataan Tuhan. Kami rindu firman Tuhan ini berbicara lewat kehidupan kami. Sucikan hati dan pikiran kami, buka hati kami Tuhan, agar kami boleh menerima firman-Mu. Firman-Mu boleh bekerja dengan leluasa dalam hidup kami. Kau memberkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas, biar firman ini boleh diberitakan dengan baik. Terima kasih Kau mengurapi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali pagi hari ini dengan kondisi yang normal, yang baru. Mari kita bersyukur dengan segala kondisi, kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Ada 2 bagian yang akan kita baca pada pagi hari ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 2 Petrus 1 ayat 21. Bagian yang pertama dari 2 Timotius 3 ayat 16, demikian bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Satu bagian lagi dari 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh tolong ditampilkan slide? Ya. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Sola Scriptura atau otoritas Alkitab ya. Perkataan yang sering kali kita dengar ya, Sola Scriptura. Saudara, dalam sebuah berita online, entah masih wacana atau sudah keputusan bahwa BSN, Badan Standarisasi Nasional, akan mengeluarkan satu standar bahwa masker yang boleh dipakai oleh masyarakat itu hanya masker yang berlogo SNI. Ya, kita tidak tahu apakah ini sudah diputuskan atau belum. Jadi perumusan masker berlogo SNI ini supaya masyarakat itu boleh tahu mana masker yang sesuai standar yang boleh dipakai untuk mengurangi pencegahan virus corona, ya. Mengingat sekarang masker-masker sudah beredar cukup banyak, bahkan masker kain juga menjadi alternatif untuk digunakan di masyarakat, ya. Pemerintah memberikan satu standar aturan mana yang baik yang harus digunakan, ya, Saudara. Jadi kalau sudah ada standar, saudara mesti gunakan masker yang sesuai standar. Ya, kira-kira demikian. Saudara, dalam hidup ini kita memang perlu standar ya, Saudara. Kita perlu patokan, ukuran ya, Saudara. Kita memerlukan itu, bukan hanya masker yang memerlukan standar, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik kita di tempat kerja, di sekolah, ya, kita harus punya standar. Bahkan orang yang kerja dari rumah pun harus punya standar, Saudara. Dalam kehidupan kita tidak pernah bisa lepas dari standar.
Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri pun harus ada standar, harus ada patokan yang mengatur kehidupan kita, saudara. Bahkan saudara-saudara yang punya anak remaja, saya yakin pasti bapak ibu menetapkan standar kepada anak-anak. Jam berapa kalau harus sudah di rumah pada malam hari, tidak boleh lewat dari jam 9 ya, dan lain sebagainya. Bergaul dengan siapa saja, tapi ada standarnya. Saya yakin dalam kehidupan kita harus menetapkan standar, saudara. Ya. Nah, pertanyaannya, saudara, dari mana sih kita menetapkan standar hidup kita? Ya, macam-macam orang ya. Ada orang yang menetapkan standar hidupnya dari misalnya budaya, kebiasaan turun-temurun dari kakek, nenek, papa, mama. Itu yang dilakukan, itu menjadi standar ya. Di dalam masing-masing budaya mengatakan makan itu yang sopan yang seperti apa, yang piringnya ditaruh begini atau piringnya dipegang atau taruh di meja ya. Itu macam-macam orang menentukan standarnya itu biasa dari budaya, kebiasaannya turun-temurun dan lain sebagainya. Nah, saudara, pertanyaannya, dari mana kita menetapkan standar yang paling tinggi bagi kehidupan kita, saudara? Bagi orang Kristen secara khusus, apa sih yang menjadi standar tertinggi, saudara, dalam kehidupan kita? Apa sih, saudara, keistimewaan orang Kristen? Apakah standar tertinggi kehidupan orang Kristen itu dari pemimpin gerejanya? Oh, pemimpin gerejanya pintar berbicara, pemimpin gerejanya dekat dengan jemaat dan lain sebagainya. Saudara, kalau cuma ngomongin masalah pemimpin gereja, agama lain punya pemimpin gereja, saudara. Apa sih keistimewaan orang Kristen, saudara? Saudara, Martin Luther pernah menuliskan 95 dalil untuk menentang gereja Roma Katolik. Dan salah satu dalil yang ditulis adalah berbunyi demikian. Alkitab adalah satu-satunya harta kekayaan gereja. Martin Luther mengatakan demikian, saudara. Setelah saya nggak tahu apakah kita hari ini masih secara pribadi menempatkan Alkitab itu sebagai patokan tertinggi dalam kehidupan kita. Apakah kita hari ini masih menggunakan Alkitab sebagai standar utama untuk mengajar kehidupan kita, mengajar anak-anak kita? Apalagi, saudara, kita hari ini hidup di dalam zaman yang orang bilang kebenaran itu sekarang sifatnya relatif. Artinya begini, saudara. Sesuatu yang benar menurut Anda benar, menurut saudara benar, tapi belum tentu menurut saya itu sesuatu yang benar. Apalagi menurut dia misalnya. Kita hidup di dalam zaman yang mengatakan bahwa sekarang kebenaran gak ada yang mutlak. Kebenaran itu berubah-berubah. Tergantung kondisi, tergantung situasi, saudara. Nah, saudara, baru-baru demonstrasi ya, yang kita semua pasti tahu mengenai apa, Undang-Undang Cipta Kerja pun, saudara, itu masih banyak perdebatan di kalangan Kristen, saudara ya, di kalangan Kristen. Ada yang mengatakan itu demo itu nggak benar, ya, nggak percaya sama pemerintah bukan berarti boleh merusak fasilitas umum. Nggak percaya sama aturan pemerintah bukan berarti boleh rusuh, boleh demo seperti itu. Tapi di satu sisi, saudara ya, ada juga yang mengatakan bahwa anarkisme bagi iman Kristen itu sah-sah saja, ya, saudara. Katanya teologi itu memberi kekuatan, pikiran yang cerah untuk apa? Untuk melawan asumsi-asumsi atau ideologi pemerintah yang nggak benar. Katanya, saudara. Masih berdebat di kalangan Kristen sendiri tentang hal yang benar, saudara. Setelah kebenaran di dalam zaman kita hidup hari ini, sifatnya relatif bagi sebagian orang. Lalu kemudian siapa, saudara, yang berhak menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus kita lakukan dan tidak boleh dilakukan? Mana yang harus kita jadikan panduan atau tuntunan bagi hidup kita, saudara? Kita harus menetapkan standar yang paling tinggi dalam hidup kita, saudara.
sekitar tahun 1517, Martin Luther mencetuskan satu slogan, sola scriptura. Slogan ini tidak semudah membalikan telapak tangan, saudara. Ya, dia mengatakan bahwa hanya Alkitablah yang berotoritas menentukan satu kebenaran. Hanya Alkitablah yang menjadi standar untuk menentukan satu kebenaran. Kita tahu kenapa Martin Luther mengatakan itu. Gereja Roma Katolik saat itu ditunggangi oleh berbagai macam politik, sehingga Paus pun sudah sama setaranya dengan Tuhan. Perkataan Paus itu dalam tanda kutip seperti perkataan Tuhan. Semua orang yang mendengar perkataan Paus itu harus melakukannya, ya. Bahkan kita tahu penjualan surat-surat pengampunan dosa, ya saudara, semua rakyat mengikuti. Karena apa? Pemimpin gereja pun menyetarakan dirinya dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Tapi saudara, kita bersyukur kalau ternyata ada orang-orang yang sudah berjuang agar Alkitab itu menjadi satu-satunya standar atau patokan untuk menentukan satu kebenaran, menentukan mana yang benar, mana yang salah. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa harus Alkitab yang kita jadikan patokan atau standar? Kenapa harus Alkitab yang harus menjadi standar tertinggi bagi kehidupan kita? Tadi kita baca, kita tahu fungsi Alkitab apa? Untuk mengajar, mendidik orang, hidup dalam kebenaran, memperbaiki tingkah laku, agar hidup kita makin serupa dengan Kristus. Tapi kita perlu tahu, kenapa saya harus merelakan diri saya untuk diajar oleh Alkitab? Ya, saudara, kenapa harus Alkitab yang menjadi standar tertinggi bagi hidup kita? Padahal kalau kita lihat di dalam zaman kita sekarang, begitu banyak saudara buku-buku bagus, buku-buku rohani yang ditulis oleh penulis-penulis yang latar belakang pendidikannya sangat tinggi, penulis-penulis Kristen. Tapi kenapa saya harus merelakan diri saya untuk diajar oleh satu buku yang kuno sekali, ya saudara, yang sudah ditulis ribuan tahun yang sudah lalu. Bahkan kita tahu Alkitab tidak semua ditulis oleh orang-orang yang punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Ada apa? Nelayan, bahkan ada apa? Gembala yang biasanya cuman orang bilang ngangon sapi, ngangon domba, saudara. Memang ada yang ditulis oleh dokter, bahkan ada yang ditulis oleh seorang apa? Mantan pemungut cukai, penagih pajak. Kenapa saya harus merelakan diri saya untuk diajar oleh Alkitab, buku kuno? Mungkin sudah berpikir lebih baik baca buku-buku sekarang yang penulis-penulisnya itu memang terjamin latar belakang pendidikannya. Saudara, jawabannya adalah karena Alkitab adalah satu-satunya buku atau tulisan yang isinya adalah perkataan Allah. Saudara, kita perhatikan di dalam 2 Timotius. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini artinya apa, saudara? Bahwa patokan utama untuk menyatakan sesuatu yang benar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kehidupan orang-orang itu berasal dari mana? Berasal dari segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Pertanyaannya, saudara, segala tulisan itu tulisan yang mana? Maaf, saudara. Boleh sedikit ya?
Pertanyaannya segala tulisan itu tulisan yang mana? Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan segala tulisan. Agaknya kita akan mengatakan terkesan semua tulisan. Ya tulisan di koran, ya tulisan di majalah, itu kita bisa mengatakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nah, Saudara, tapi kalau kita perhatikan di dalam terjemahan lain, di dalam New American Standard Bible dikatakan demikian, Saudara. Terlihat sedikit lebih jelas. Yang dalam bahasa Indonesia dikatakan segala tulisan, kesannya semua tulisan. Ya tulisan di koran, ya tulisan di majalah, tetapi di dalam terjemahan lain dikatakan all scripture dalam huruf besar ya, all scripture. Yang dimaksud dalam bahasa Indonesia segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, di dalam terjemahan lain kita mendapatkan all scripture. Itu yang berarti langsung menunjuk kepada apa? All scripture itu segala tulisan yang ada di dalam Alkitab atau kitab suci, Saudara. Itu berarti yang dikatakan all scripture jelas menunjuk kepada kitab suci. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan segala tulisan, tulisan yang mana? Kita mendapatkan jawabannya yaitu tulisan yang ada di dalam kitab suci. Itu berarti firman Allah yang bisa apa? Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya hanya kitab suci, bukan segala tulisan, semua tulisan, bukan, tetapi hanya kitab suci. Jadi Saudara, penjelasan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini ingin mengatakan bahwa ya segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah Alkitab, itu adalah kitab suci. Jadi sangat jelas Saudara bahwa kitab suci atau Alkitab itu tidak sama seperti buku-buku biasa atau buku lainnya. Karena apa? Karena Alkitab adalah satu-satunya tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nah, Saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa kitab suci adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kalau dalam terjemahan lain bisa sederhananya diinspirasikan. Diilhamkan itu diinspirasikan. Tetapi dalam bahasa asli theopneustos itu maknanya juga sedikit lain, yaitu bukan diilhamkan, bukan diinspirasikan, tapi dihembuskan oleh Allah. Ya, seperti penulis-penulis kitab suci itu, ya memang kita tidak tahu prosesnya, apakah Allah mendikte mereka menulis, saya tidak tahu. Tetapi dalam bahasa aslinya dikatakan diilhamkan, diinspirasikan, itu artinya dihembuskan nafas oleh Allah. Jadi seperti para penulis kitab suci itu mendapat nafas dari Allah sendiri sehingga mereka boleh menuliskan apa yang Allah inginkan. Ya, Saudara, jadi dihembuskan nafas seperti orang meniupkan sebuah nafas, Saudara. Seperti itu ya. Allah menghembuskan nafas kepada penulis-penulis Alkitab, Saudara. Sehingga menjadi jelas bahwa seluruh yang tercatat di dalam Alkitab itu tidak berasal dari kehendak manusia, Saudara. Melainkan dari apa? Dari kehendak Allah. Melalui nafasnya yang dihembuskan kepada para penulis, jadilah proses sebuah Alkitab. Proses sebuah Alkitab itu bukan ditulis atas dasar kehendak masing-masing penulis, tetapi atas dasar kehendak Allah, atas penulis Alkitab itu, Saudara. Manusia yang Allah percayakan untuk menulis Alkitab, mereka didorong, mereka digerakkan untuk bisa menulis apa yang Allah ingin tuliskan. Coba kita bandingkan dengan 2 Petrus 1 ayat 21, Saudara. Mari kita buka 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan,
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh apa? Oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang itu bisa berbicara atas nama Allah. Saudara, kalau perhatikan, nubuat tidak pernah dihasilkan. Nubuat ini mengacu kepada perjanjian lama. Petrus mengatakan bahwa isi di dalam Alkitab itu tidak pernah dihasilkan oleh apa? Oleh kehendak manusia. Walaupun benar manusia yang menulis. Tetapi Petrus mengatakan bahwa isi Alkitab itu dihasilkan oleh apa? Dorongan Roh Kudus. Ya, Saudara. Saudara perhatikan kata dorongan di sini. Dorongan Roh Kudus atau gerakan Roh Kudus. Kalau mau menjelaskan arti kata dorongan itu seperti kira-kira kondisinya begini ya, Saudara. Kalau Saudara naik kapal, ya, lalu kemudian Saudara berada di tengah lautan dan kemudian tiba-tiba ada badai yang kemudian menerpa kapal Saudara, ya. Badai yang sangat besar, ombak yang sangat besar yang kemudian menerpa kapal Saudara dan juga penumpang-penumpang lainnya. Nah, Saudara, pertanyaannya, kalau Saudara di dalam kapal lalu kemudian badai itu menerpa kapal yang Saudara naiki, Saudara bisa apa? Pasti kita mengatakan kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya mengikuti apa? Badai, ombak yang membawa kita dan kapal yang kita naiki. Kita hanya berserah badai itu mau bawa kita kemana. Badai itu mau mengarahkan kita kemana. Kita diseret oleh badai yang begitu besar. Nah, Saudara, kira-kira inilah yang Petrus katakan bahwa nubuat yang dihasilkan itu oleh dorongan Roh Kudus. Kira-kira penulisnya itu tidak tahu mau kemana kira-kira ya. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka pasrah. Ketika Tuhan membawa mereka ingin menuliskan apa. Ketika dalam tanda kutip seperti kapal yang diseret tadi. Mereka hanya berserah kepada badai tadi. Demikian penulis ini. Mereka hanya berserah kepada Tuhan. Kemana Tuhan mau bawa mereka. Kemana Tuhan mau gerakan mereka. Apa yang mereka mau tulis. Itu semua adalah kehendak Tuhan. Kira-kira demikian, Saudara. Arti kata dorongan oleh Roh Kudus tadi. Saudara, sehingga itulah yang membedakan Alkitab dengan buku-buku lainnya, Saudara. Kita percaya bahwa ada unsur manusia di dalam proses penulisan Alkitab. Tapi yang membuat Alkitab itu berbeda dari buku-buku lainnya bahwa penulisnya itu digerakkan. Mereka mendapat hembusan nafas dari Allah. Supaya apa? Supaya mereka menuliskan ya apa yang Allah ingin tuliskan. Bisa dikatakan bahwa ada hal supranatural, Saudara, dalam proses penulisan Alkitab. Ada kuasa yang bukan hanya kuasa manusia di dalamnya, Saudara. Tetapi kuasa Tuhan di dalam proses penulisan Alkitab itu. Jadi Saudara, sampai di sini kita kembali kepada pertanyaan awal. Kenapa sih saya harus merelakan diri saya diajar dan dididik oleh satu buku kuno, Saudara? Karena cuma Alkitablah yang isinya adalah perkataan Allah. Cuma Alkitablah yang isinya bukan ditulis atas dasar kehendak manusia. Manusia memang menjadi penulis Alkitab. Ya, Saudara, manusia memang menjadi penulis Alkitab. Tetapi Allah menghembuskan nafas kepada mereka yang menulis. Mereka didorong, mereka digerakkan oleh Allah. Hanya Alkitablah yang isinya perkataan Allah. Hanya Alkitablah yang isinya bukan ditulis atas dasar kehendak manusia. Mungkin Saudara akan mengatakan, itu kan ribuan tahun yang lalu. Kita yang hidup di zaman sekarang kita nggak tahu prosesnya itu betul atau enggak seperti itu. Mana buktinya ya? Mana buktinya kalau Alkitab itu ada perkataan Allah? Mana buktinya kalau Alkitab itu bukan berasal dari kehendak manusia? Mana buktinya kalau proses para penulis Alkitab itu didorong dan digerakkan oleh Allah secara langsung? Setelah saya akan memberikan beberapa bukti ya, Saudara ya, bahwa Alkitab ini sungguh-sungguh perkataan Allah, sungguh produknya Allah, bukan manusia.
Saya akan memberikan bukti yang pertama, saudara. Yang pertama, Alkitab satu-satunya buku yang hasil akhirnya itu adalah bersifat harmonis. Saudara, pernah nggak saudara membayangkan bagaimana di dalam keseluruhan Alkitab itu yang ditulis oleh 40 orang penulis, mereka hidup pada zaman yang berbeda, bukan? Musa hidupnya tidak sama zamannya dengan Yohanes. Jauh, saudara, ratusan tahun yang sangat jauh, saudara. Mereka hidup pada zaman yang berbeda. Bahkan latar belakang yang berbeda, saudara. Tetapi kalau kita memperhatikan bagian Alkitab, itu isinya selaras. Tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Isi keseluruhan perjanjian lama dan perjanjian baru itu mengerucut kepada satu tujuan, yaitu tentang apa? Penggenapan rencana Allah bagi dunia yang berdosa. Saudara bayangkan gimana dari 66 kitab itu isinya bisa berkaitan satu sama lain dan mengerucut kepada satu tema. Isinya tidak bertentangan, saudara. Walaupun dari penulis yang latar belakangnya berbeda, bahkan zamannya itu rentang waktunya sangat-sangat jauh, saudara. Saya berikan contoh seperti ini ya. Misalnya saya akan membuat satu buku biologi ya. Lalu kemudian saya memberikan tugas nih kepada rekan-rekan saya, misalnya penginjil Vivian ya, membuat bagian paru-paru, pendeta Indra bagian jantung dan lain sebagainya. Saya memberikan satu tugas misalnya kepada beberapa orang untuk membuat masing-masing tulisan, sehingga nanti saya akan arahkan, saya jadikan satu menjadi satu buku biologi misalnya, saudara. Nah, saudara, gimana caranya buku yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan selaras? Isinya tidak bertentangan satu sama lain. Harus ada apa, saudara? Harus ada yang mengarahkan, bukan? Nggak bisa masing-masing penulis punya pemikiran sendiri dia tulis. Masing-masing penulis ini dia punya keinginan sendiri dia tulis. Nggak bisa. Kalau dia punya keinginan sendiri-sendiri masing-masing penulis tanpa ada yang mengarahkan, saudara, maka saya yakin bukunya itu tidak akan, hasilnya tidak akan harmonis dan selaras. Bukunya itu tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaan awal saya. Nah, saudara, demikianlah dengan Alkitab, saudara. Saya yakin pasti ada yang mengontrol dalam proses penulisan Alkitab. Dan saya yakin bukan kuasa manusia yang mengontrol. Nah, saudara mau mengatakan mungkin Musa diberi kuasa. Musa hidupnya jauh ratusan tahun setelah Yohanes. Ya, saudara, mana mungkin? Enggak mungkin kuasa manusia biasa bisa mengarahkan proses penulisan dalam rentang waktu yang sangat panjang, saudara. Bahkan Rasul Paulus, dia hidup jauh dari Nabi Daniel. Saudara, itu bukan kuasa manusia biasa yang bisa mengarahkan proses Alkitab itu bisa jadi seperti sekarang yang kita baca. Bahkan di dalam isinya itu tidak ada yang bertentangan, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam Keluaran 20 ayat 13, kita akan menemukan satu kalimat firman Tuhan berbunyi apa? Jangan membunuh, ya. Keluaran 20 ayat 13. Lalu kemudian kalau kita baca di dalam perjanjian baru, Matius 22 ayat 39 bunyinya apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ini salah satu bagian yang menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang bertentangan di dalam firman Tuhan. Masing-masing kitab dengan kitab lainnya itu harmonis, saudara, mengerucut kepada satu tujuan. Itu bukti yang pertama, saudara, ya. Bukti yang pertama bahwa Alkitab itu adalah sungguh perkataan Allah. Dilihat dari apa? Hasilnya yang harmonis. Dia tidak bertentangan sama sekali. Siapa yang mengontrol? Bukan kuasa manusia biasa, tetapi adalah kuasa Tuhan. Lalu kemudian, saudara, bukti yang kedua, ya, yang membuat kita harusnya yakin bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, yaitu apa? Ramalan
yang terjadi dengan tepat. Banyak hari ini saudara orang meramal ya saudara ya. Saya dulu ini sungguhan ya saudara, saya pernah diramal oleh seseorang. Dia lihat garis tangan saya saudara, lalu kemudian dia mengatakan begini, Ren, hidupmu ini rumit sekali ya, hidupmu ini banyak masalah. Lalu saya dalam hati saya berbicara ya, ramalan macam apa ini? Mana ada orang yang hidupnya gak rumit, mana ada orang yang hidupnya gak punya problem saudara. Kadang-kadang ramalan manusia itu terlalu dipaksakan saudara ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan ramalan Alkitab saudara, itu lain ya, itu berbeda. Ramalan Alkitab itu sungguh-sungguh terjadi saudara. Coba ya saudara, saya akan membuka satu kitab dari Yesaya 7 ayat 14. Saudara juga boleh buka, kalau mau buka, kalau enggak saya bacakan. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan begini saudara. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, ini nubuatan tentang kelahiran juru selamat. Bahwa akan ada perempuan muda yang mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi juru selamat. Ini ditulis oleh Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum ditulis kembali oleh siapa? Matius. Di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 23 dikatakan demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara, pernah gak saudara berpikir ya secara kritis bagian ini saudara? Yesaya menuliskan itu sekitar 700 tahun lalu. Sebelum Matius mencatat di dalam kitab Matius yang tadi kita baca saudara. Itu nubuatan tentang kelahiran seorang juru selamat dan akan dinamai Immanuel. Saudara, kok bisa ya Matius mencatat hal yang sungguh terjadi, yang sudah dinubuatkan 700 tahun oleh Nabi Yesaya. Saudara, siapa yang bisa meramalkan itu? Enggak ada saudara, enggak ada. Diramalkan 700 tahun sebelumnya dan kemudian itu tergenapi saudara. Kuasa manusia kah? Enggak mungkin saudara ya. Kuasa gelap? Enggak mungkin saudara. Cuma kuasa Tuhan saudara. Ramalan itu tepat terjadi dan kalau saudara perhatikan banyak ramalan-ramalan lain yang terjadi tepat di dalam Alkitab, dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan terjadi di dalam perjanjian baru. Sungguh adalah hal yang nyata. Lalu kemudian saudara, bukti yang kedua yang mengajak kita untuk yakin bahwa Alkitab itu adalah sungguh firman Allah. Apa? Alkitab itu bisa berbicara dan memiliki kuasa saudara untuk mengubah hidup manusia. Saudara, banyak orang sering bertanya ya, kenapa kekristenan di Korea itu berkembang dengan sangat cepat? Berkembang dengan luar biasa. Kemajuan gereja-gereja di Korea itu sangat cepat saudara. Kalau saudara tanya kepada orang Korea, mereka akan menjawab satu sosok misionaris yang sangat-sangat mereka ingat ya, yaitu adalah Robert Jermain Thomas. Dia seorang misionaris Inggris saudara. Dia melayani di Tiongkok di ujung dinasti Qing. Namun selama dia melayani di Tiongkok, Robert Jermain Thomas dia mendapatkan seruan di dalam hatinya untuk apa? Untuk pergi ke Korea. Di dalam doanya dia sering merenungkan dia ingin pergi ke Korea.
Padahal waktu itu negara Korea adalah negara yang miskin, tidak seperti sekarang, saudara. Apa menariknya jadi misionaris ke Korea? Nah, saudara, namun dia mendoakan hal itu dan kemudian beberapa tahun kemudian dia menggenapi misinya itu untuk pergi ke Korea, saudara. Bersama dengan sebuah kapal, dia pergi ke Korea. Dia berangkat menuju Korea. Dan dia berusaha mendapatkan informasi bahwa awak kapal ini ingin membangun hubungan bisnis dengan Korea. Jadi pas ya, dia ikut dengan kapal dagang itu, saudara. Dia sudah belajar bahasa Korea, dia menawarkan diri ya untuk ikut ke Korea dengan menjadi penerjemah ya saat itu. Lalu kemudian dia ikut bersama dengan kapal dagang itu. Dan misionaris ini membawa begitu banyak traktat, saudara. Dia niatnya itu memang kan untuk bermisi ke Korea. Dan kemudian dia akan membagikan firman, itu tujuan dia awalnya, saudara. Dia akan membagikan traktat ini kepada orang-orang Korea ketika kapal itu menepi di sungai. Lalu kemudian saudara, ketika kapal itu hampir bersandar, kemudian dia melihat bahwa banyak tentara-tentara Korea yang berjaga-jaga di situ. Orang-orang Korea ini tidak mau kalau orang masyarakat Korea itu masuk pemikiran-pemikiran lain, dirusak oleh orang-orang asing, dalam tanda kutip, masuklah ke Kristenan. Para prajurit-prajurit ini menjaga dengan ketat saat itu. Dan kemudian saudara, tetapi tiba-tiba sebelum menepi di sungai, kapal ini kandas. Lalu kemudian begitu banyak tentara yang menyerbu kapal yang tadi dinaiki oleh Robert Jermain Thomas. Lalu kemudian awak-awak kapal itu berlari, saudara ya, ke darat, termasuk si Robert Jermain Thomas ini. Dia melompat dari kapal yang hampir terbakar dan dia tidak mungkin membawa semua Alkitab dan traktat yang waktu itu dia sudah siapkan. Lalu kemudian sesampainya di darat, dia bertemu dengan satu prajurit yang hampir membunuh dia. Lalu dia berteriak, "Yesus, tolong aku," kata dia. Lalu prajurit itu berhenti sejenak dan Thomas ini mengatakan satu hal kepada prajurit ini. "Jangan bunuh saya, kamu boleh bunuh saya ketika saya memberikan Alkitab terakhir ini kepada kamu." Lalu kemudian dia memberikan Alkitab itu kepada satu prajurit yang hendak membunuh dia. Dan kemudian dia berdoa bahwa barang siapa yang meminum air dari sungai ini, mereka akan menjadi percaya, kata si Robert Jermain itu. Lalu kemudian memang Alkitab itu dibawa oleh prajurit yang akan membunuh Robert Jermain Thomas itu. Lalu kemudian tanpa sengaja ketika malam hari prajurit itu melihat buku apa ini yang dibawa oleh si Thomas tadi ya. Lalu kemudian dia membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Tapi setelah baca dia hanya merobek bagian Yohanes 3 ayat 16 dan dia tempel ke dinding. Prajurit itu menempelkan ke dinding. Dan kemudian setiap hari prajurit itu melihat tulisan itu. Hingga satu ketika dia mencari satu orang untuk bisa menjelaskan apa arti firman Tuhan ini. Dan kemudian saudara, ketika ada orang yang menjelaskan itu, tanpa sengaja prajurit itu hari demi hari merenungkan satu perkataan dari Yohanes 3 ayat 16 itu, saudara. Dan kemudian diceritakan bahwa prajurit itu menerima Yesus karena dia membaca Yohanes 3 ayat 16 itu. Saudara, kalau saudara melihat yang pernah ke Korea, mungkin saudara akan melihat nama Robert Jermain Thomas itu terpampang sangat besar di museum ya. Di Museum Martir, saudara. Dan itu menjadi satu peringatan yang besar buat orang-orang Korea hari ini. Makanya kenapa saudara, kalau kita lihat di Korea ini kekristenan begitu berkembang dengan sangat pesat. Mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai orang-orang dewasa, mereka berbondong-bondong untuk pemuritan, belajar firman Tuhan. Ya saudara, mereka selalu haus datang untuk mendengar firman Tuhan.
Bahkan ada kelompok-kelompok kecil yang dilakukan di sana. Dan mereka selalu ingat nama Robert Jermain Thomas yang hendak datang untuk membawa Alkitab kepada mereka. Saudara, mungkin dari kisah ini kita melihat Alkitab itu satu buku yang kuno, saudara. Tapi buku ini pun bisa mengubahkan orang yang jahat sekalipun. Lewat kisah ini harusnya semakin membuat kita sadar, saudara, bahwa Alkitab itu bukan sekedar tulisan tangan manusia biasa. Bukan sekedar tulisan hitam di atas kertas putih. Tapi seluruh isinya adalah perkataan Allah. Perkataan yang bisa mengubah kehidupan kita. Tapi dengan catatan Alkitab itu harus kita renungkan, saudara. Bukan hanya kita taruh di samping bantal, saudara. Buat apa? Buat ngusir setan. Saudara kalah. Setan juga tahu, saudara, seluruh isi Alkitab. Saudara, Alkitab itu luar biasa kuasanya, saudara. Luar biasa kalau apa? Kalau kita baca, kita renungkan, kita kontak hidup kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita cuma taruh di lemari pajangan, Alkitab itu gak akan berguna apa-apa, saudara. Kita mesti cermati isinya dengan baik. Kita mesti baca. Sehingga lewat pembacaan itu kita boleh berjumpa. Kita boleh dengar nasihat Tuhan. Kita boleh dengar tuntunan Tuhan bagi hidup kita itu seperti apa. Setelah banyak bukti-bukti lain yang mengatakan Alkitab itu sungguh perkataan Allah. Tapi mudah-mudahan 3 bukti ini pun bisa kembali meneguhkan kita terhadap harta warisan yang sangat berharga bagi hidup kita. Yaitu apa? Alkitab. Saudara, maka tepat dikatakan seperti firman Tuhan dalam 2 Timotius tadi, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang hidup dalam kebenaran. Dengan catatan kita mesti merenungkan, kalau kita sudah yakin bahwa Alkitab itu perkataan Allah, maka kita mesti renungkan perkataan Allah itu. Kalau kita sudah yakin bahwa Alkitab itu bukan tulisan biasa, maka kita perlu merenungkan bagian itu hari demi hari. Saudara, sudahkah kita memulai menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya standar hukum, standar kebenaran bagi hidup kita? Mulailah terus, saudara, untuk memperkatakan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, jangan bosan. Sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai hamba Tuhan, selalu ajarkan kepada orang-orang yang kita jumpai itu, ajarkan firman Tuhan. Setelah guru tidak bisa mengubah sesamanya, bahkan hamba Tuhan tidak bisa mengubah hidup jemaatnya. Orang tua tidak bisa mengubah hidup anak-anaknya. Cuma apa? Cuma perkataan Tuhan yang bisa mengubah, saudara. Oleh karena itu, mulai hari ini gunakanlah Alkitab dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara mau bicara relasi dengan sesama, saudara bicara tentang keuangan, memberi persembahan, semua itu ada di dalam Alkitab. Mulai hari ini cintai firman Tuhan, bukan buku kuno, saudara, tapi ini adalah sungguh perkataan Allah yang menjadi warisan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya masing-masing setiap kami tidak melihat Alkitab ini hanya sebuah buku kuno atau buku keramat yang kami simpan dengan rapih di tempat tidur kami atau di meja pajangan kami. Tetapi kami melihat bahwa Alkitab ini adalah sungguh perkataan Allah yang boleh mengubah hidup kami. Yang boleh menuntun hidup kami hari demi hari, kami boleh hidup setia dengan Tuhan. Biar firman Tuhan ini terus kami renungkan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Mampukan kami untuk melihat bagian-bagian di dalam firman Tuhan ini yang akan menuntun kami kepada jalan yang benar, kepada jalan yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih
Teguhkan firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.